mendiskusikan tentang contoh-contoh kasus yang terjadi atau peristiwa yang terjadi di dunia internasional, walaupun memang ini peristiwa-peristiwa yang lampau ya. Tapi kita coba eh, analisis ya, walaupun memang di kitab ini kan sekilas-sekilas ya, tapi eh, yang penting kita bisa mengetahui garis besarnya, peristiwanya seperti apa, dan ternyata maksud eh, yang ada di balik peristiwa itu kemudian juga seperti apa, kita coba pahami. Kita sudah bahas tiga contoh ya di dua pertemuan terakhir, terkait dengan apa namanya, eh, disarmament, kemudian eh, apa lagi ya, tentang Marshall Plan ya, kemudian juga tentang Jerman ya, Jerman pasca Perang Dunia ke eh Jerman belum ya? Tentang Cina. Oh iya, Cina. Makasih nih Bu Faiz mengingatkan. Saya sudah melupakan, bukan melupakan ya, sudah ya, karena bahas yang berikutnya sebelumnya kelewat. Malam ini mudah-mudahan dua ya kita bisa bahas eh, tentang Jerman ya, dan juga tentang eh, Kuba ya, tentang Teluk Babi. Nah, mudah-mudahan dua sampai. Kemarin kan kita target tiga, dapatnya satu ya. Sekarang targetnya dua, dan dapatnya tiga. Baik, izin share screen. Sudah nampak ya. Alhamdulillah, Teh. Pembentukan Jerman pasca Perang Dunia Kedua dan peristiwa Teluk Babi ya. Nah, untuk yang Jerman ini sampai sekarang masih relevan ya. Karena memang eh, sebenarnya ini masih agak nyambung dengan pembahasan sebelumnya tentang Marshall Plan, bahwa salah satu strategi Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua adalah bagaimana membentuk pola relasi negara-negara Eropa ya, yang luluh lantak pasca Perang Dunia Kedua ini berada di bawah eh, kisarannya Amerika Serikat gitu. Dan Jerman menjadi salah satunya gitu ya, yang eh, itu mendapatkan bantuan Marshall Plan ya. Dan Marshall Plan kita sudah bahas di pertemuan minggu lalu, bahwa dia adalah upaya untuk kemudian tadi ya membangun pola relasi bahwa Eropa itu berada di bawah pengaruh Amerika, dan yang terjadi pada Perang Dingin adalah salah satu bentuk dari containment policy ya, kebijakan Amerika untuk membendung penyebaran eh, komunisme ya di Eropa gitu. Ya, muncullah Marshall Plan. Nah, berikutnya adalah terkait dengan Jerman ya. Jadi bagaimana pola relasi Amerika Serikat dengan Jerman. Jadi memang Jerman eh, ini luar biasa ya. Ini luar biasa, bukan muji ya. Apa, sebagai suatu bentuk yang dibahas berulang di dalam kitab ini, dan ditempatkan sebagai salah satu negara eh, adidaya ya, Jerman ini, apa namanya, negara yang pernah menjadi adidaya atau berusaha untuk menjadi negara adidaya. Dan levelnya juga dalam pembahasan di pertemuan-pertemuan awal dulu, dia masuk dari beberapa negara yang listing ya, masuk list ke negara yang punya potensi untuk menjadi negara adidaya gitu. Nah, ini relevan dengan pembahasan kita pada malam hari ini, bahwa memang itulah yang juga dicoba dicegah oleh Amerika Serikat gitu. Makanya saya kasih judul bagaimana pola relasi Jerman dengan Amerika Serikat ya pasca Perang Dunia Kedua, dan bagaimana Amerika
itu membentuk Jerman yang baru yang sekarang pasca Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi eh, Jerman itu kan pasca Perang Dunia Satu itu hancur ya, kalah perang gitu. Bahkan dia eh, harus menandatangani beberapa perjanjian yang diupayakan untuk melemahkan Jerman. Walaupun memang Inggris dan Prancis ya yang memaksa Jerman untuk menandatangani perjanjian Versailles misalkan, itu eh, belum menusuk ke penghancuran Jerman secara utuh. Itu yang kemudian membedakan dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya dan Uni Soviet pasca Perang Dunia Kedua. Pun di situ ada Inggris dan Prancis juga gitu. Dan memang situasi pasca Perang Dunia ke-1 itu juga muncul apa yang disebut dengan Malaysia ya atau the Great Depression ya. Krisis ekonomi yang sangat besar pasca Perang Dunia ke-1 dan itu tidak hanya menimpa negara yang kalah perang, baik Jerman ataupun juga Turki Utsmani ya, yang akhirnya harus luluh lantak kehilafahannya dan melepaskan semua wilayah-wilayah pengaruhnya ya dengan perjanjian Sykes-Picot gitu. Eh, Memang Inggris, Prancis dapat tuh wilayah Timur Tengah ya sebagai limpahan dari Turki Utsmani. Tapi pasca Perang Dunia Satu juga karena ada The Great Depression, Inggris itu juga mengalami goncangan ekonomi gitu. Makanya kemudian kenapa Inggris harus melepaskan wilayah-wilayah overseas-nya ya. India itu kan juga mulai eh, kurang perhatiannya gitu. Jadi beban berat bagi Inggris untuk mengurusi wilayah koloni gitu. Makanya kemudian eh, apa namanya posisi Inggris dan Prancis pasca Perang Dunia ke-1 itu juga tidak kokoh ya ketika muncul eh, apa namanya Amerika Serikat ya sebagai adidaya baru pasca Perang Dunia Kedua. Dan lemahnya situasi sekutu pasca Perang Dunia Satu itu dimanfaatkan juga dengan situasi politik di Jerman. Akhirnya kemudian memunculkan gerakan fasisme ya, yang memunculkan Adolf Hitler ya, yang bisa membangkitkan ulang Jerman sehingga akhirnya menjadi pemicu juga Perang Dunia Kedua gitu. Fasisme menjadi pilihan dalam situasi ekonomi yang sulit ya. Eh, Ya, kalau dalam teori-teori sosialis ya bahwa memang eh, apa namanya dalam situasi yang terjepit, terdesak gitu ya, rasa kebangkitan itu bisa muncul. Itu bagian dari kalau dalam teori kita ya, itu bagian dari gorizatul baqa ya. Eh, Orang ya karena memang terdesak akhirnya dia melakukan apa yang dia bisa lakukan ya untuk bisa bangkit. Apa istilah itu strategi kepepet ya segala ya pikirkan hanya muncul kecerdasan-kecerdasan yang di luar apa di luar normalnya termasuk fasisme itu hanya jadi laku gitu ya. Karena mereka ingin mendapatkan sesuatu yang secara instan gitu ya kedijayaan instan kekayaan instan pengaruh instan gitu dan dengan model seperti itu kelompok elit bisa memanfaatkan situasi yang muncullah fasisme dan itu eh, merebak ya di Jerman dan juga di Italia. Ya, kita tahu akhirnya Jerman juga kalah di Perang Dunia Kedua dan memang kondisinya hancur lebur ya. Ini yang kita bahas pasca Perang Dunia Kedua. Ini ada peta eh, industri Jerman. Ini ceritanya tentang hancur leburnya industri Jerman ya pasca Perang Dunia Kedua. Jadi memang Jerman ini kan seperti yang sudah kita bahas, ini negara yang punya potensi untuk eh, menjadi negara adidaya. Karakternya itu juga karakter yang apa eh, negara suka berperang gitu ya. Bahkan di oleh Hitler itu kan di, diangkat ya
slogan mereka itu Dutch Liberals ya, bahwa bangsa Jerman itu bangsa Aria itu adalah bangsa pilihan, bangsa yang orang-orang yang terpilih. Memang orang-orang Jerman tuh ya pinter-pinter gitu ya. Eh, Akhirnya mereka muncul tadi fasisme gitu. Dan industri-industri dasar itu juga berkembang di Jerman. Para peneliti, para filsuf ya, para pakar gitu. Dan sampai sekarang kan juga kita masih melihat ya bahwa produk-produk Jerman itu memang sangat-sangat terkenal seperti itu. Eh, Misalkan ini industri baja ya. Di tahun 44 berarti pada saat Perang Dunia Kedua ya. Jadi dikembangkan di beberapa tempat ya. Di Ruhr, di Rhine ya, di Linz, di Silesia gitu. Nah, ini tempat-tempat di situ dikembangkan industri baja baik iron apa besi dan juga coal apa namanya batu bara gitu. Termasuk juga industri pesawat terbang. Eh, Airbus itu adalah pesawatnya Jerman. Eh, Siapa? Habibie ya. Itu juga didikan dari Jerman. Gitu. Kemudian ya pada saat Perang Dunia Kedua itu sampai bisa memproduksi 18.000 pesawat. Luar biasa kan? PT DI punya Indonesia dekat rumah saya ya. Ya hitungan jari. Emang karena nggak diseriusin. Dan eh, komplek-komplek pembuatan pesawat itu ini di lingkaran merah ya. Jadi itu satu industri yang disupport oleh eh, apa namanya industri. Kalau di sini kan ada assembly itu perakitan, ada eh, partnya ya, komponen-komponennya gitu ya. Yang kotak itu perakitannya, komponennya yang bulat-bulat itu. Jadi memang kawasan industri terbangun gitu ya di berbagai tempat di Jerman pada saat itu. Ini pada saat perang. Dan setelah perang dihancurkan sedemikian rupa, ini tingkat kehancuran eh, housing, pemukiman yang ada di Jerman pasca Perang Dunia ke atau pada saat Perang Dunia ke yang paling hancur tuh yang warnanya hitam ya, di atas 80% kehancuran. Berarti kan ini kalau lihat peta sebelumnya ini kan berarti daerah-daerah industri sebelah barat ya. Ruhr, kemudian di Kassel, Osnabrück, gitu ya, di Bremen. Nah, yang hijau-hijau ini yang tidak terlalu parah kerusakan wilayahnya di daerah Jerman. Eh, ya. Dan setelah kalah perang, ya kita juga sudah bahas ya bahwa Jerman ini akhirnya kemudian dibelah menjadi 4 lokasi. Ada yang dikuasai oleh Inggris di Hanover, ya, di wilayah barat utara, kemudian dikuasai oleh Prancis, ya, memang berbatasan dengan Prancis dan Swiss. Kemudian juga ada yang dikuasai oleh Amerika Serikat, ya, di wilayah München, Stuttgart, ya, Frankfurt. Nah, itu memang dikuasai oleh Amerika. Kemudian ada yang dikuasai oleh Uni Soviet, ya, dan juga Polandia. Walaupun Polandia ini juga nanti sebagian wilayah Jerman itu dimasukkan ke wilayahnya Polandia. Nah, kota Berlin sendiri, ibu kotanya, itu dipecah menjadi 4 juga gitu. Negaranya dibagi 4, ibu kotanya dibagi 4. Nah, ini penguasaan Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Nah, balik lagi ke isu kita bahwa memang Amerika akhirnya kemudian eh, merehabilitasi Eropa. Ya. Salah satunya adalah Jerman dengan mengeluarkan eh, Marshall Plan. Ya. Kita sudah bahas Marshall Plan seperti apa dan ya bahasa positifnya kan itu membantu negara-negara Eropa. Salah satunya adalah Jerman.
Tetapi yang dicatat di pembahasan kita ya, bahwa apa yang dilakukan Amerika itu adalah eh, ada pemahaman dari perspektif Amerika bahwa sebuah negara tidak akan menjadi negara industri internasional kalau memang basis industrinya itu adalah industri perang atau industri militer. Dan membangun semua perindustriannya atas dasar industri perang. Ya. Makanya negara adidaya itu, ya, ini dia adalah negara yang punya orientasi ekspansi, ya, eh, jihad kalau dalam bahasa Islam. Ya. Dan jihad itu butuh apa namanya? Ya, butuh tools, ya, butuh peralatan. Dan namanya jihad perang ya berarti butuh industri, gitu. Bagaimana bisa negara itu berpengaruh secara internasional ketika level powernya itu rendah, ketika memang dia tidak punya penopang untuk menunjukkan kekuatan, dan itu adalah basisnya adalah industri militer. Dan tidak hanya punya industri tapi asas membangun industrinya itu orientasinya apa gitu. Nah, ini juga yang menjadi kunci ya yang memang diperhatikan oleh Amerika Serikat ketika melihat kekuatan dari Jerman yang harus dilemahkan. Nah, sehingga dengan pemahaman ini Amerika itu kemudian berusaha untuk membuat perspektif baru ketika membuat Jerman. Ini sebagai gambaran ya, bagaimana negara adidaya itu memang berorientasi militer. Sebenarnya ini sudah kita bahas dulu ya di pembahasan negara adidaya, tapi ini review aja karena memang terkait dengan pembahasan kita. Negara adidaya saat ini data 2021 ya. Negara adidaya saat ini kan Amerika Serikat. Kenapa dia ditandai merah? Karena total defense spending-nya itu yang paling tinggi gitu. Jadi dia memberikan anggaran buat industri militer itu yang paling tinggi dibandingkan. Berarti 600 US billion dolar. Ya. Paling merah. Di bawah Amerika siapa? Cina. Cina nggak merah ya. Itu ya berarti tidak biru tapi tidak merah. Berarti sekitar 100 sampai 200. Jadi artinya Cina itu hanya seperlimanya memberikan anggaran buat militer. Dan makanya wajar Amerika itu menjadi negara adidaya karena memang orientasi terhadap militernya masih paling tinggi dan itulah negara adidaya. Eh, itu dari sisi warna, dari sisi bulat itu yang prosentase. Amerika mempresentasikan 3,6% dari GDP-nya itu buat. Memang ada yang lebih tinggi ini kan, kayak Arab Saudi itu 7,1%, Israel 5,2%. Tapi dari sisi total spendingnya itu masih masih biru kan warna negaranya dibandingkan kan Amerika. Jadi walaupun persentasenya tinggi, tapi memang masih kecil dari sisi nominalnya. Tapi kenapa Arab Saudi misalkan tidak menjadi negara adidaya, walaupun sudah tinggi persentase? Karena memang dia tidak membangun industri sendiri gitu. Jadi spendingnya itu karena konsumen, beli gitu ya. Israel juga sama. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, dia spendingnya juga dia bikin gitu. Indonesia nggak masuk datanya. Berarti sekitar 1%-an kurang gitu ya. Warnanya biru kan di bawah 100. Indonesia makanya masih jauh lah. Negeri Muslim yang mending, ya, itu kan kalau dari sisi warna kan nggak ada ya. Libya itu sama Sudan tuh no data ya. Warnanya abu-abu itu tidak ada data, bukan. Jadi memang semuanya rendah. Yang paling tinggi Amerika, kemudian Cina. Di bawah sisanya itu ya memang belum tinggi memberikan. Tapi kalau dari sisi eh, 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 persentase GDP-nya ya negeri-negeri muslim sudah bulatnya agak gede ya. Walaupun tadi dia tidak membangun industri. Nah, Jerman itu 1,4%. Memang di bawah Cina. Prancis juga cukup. Nah, ini contoh ya menggambarkan memang negara adidaya itu pasti dia memberikan perhatian terhadap
industri militer atau anggaran belanja untuk pertahanannya itu, termasuk juga nanti ketika dia berusaha menguasai dunia, ya, overseas base-nya. Jadi basis militer di luar negara. Yang paling tinggi kan Amerika Serikat. Makanya warna orange ya. Ini kedua ya Inggris, ketiga Prancis, Rusia. Cina itu ya cuma satu ya ini di Somalia, di Eritrea sebenarnya bukan di Somalia. Eritrea itu memang negara kecil yang dia membuka basis militer untuk beberapa negara ya. Makanya di sini numpuk tuh. Ada Cina, ada Perancis, sama ada Amerika ngumpul di situ. Karena itu memang untuk mengontrol pergerakan lalu lintas ke arah Laut Merah ya ke terusan Suez gitu. Jadi kita bisa paham kenapa Amerika juga adidaya karena memang dia anggarannya besar. Salah satu anggarannya itu untuk apa? Untuk ya membiayai pangkalan-pangkalan militer di berbagai penjuru dunia. Ya. Termasuk juga produksi militer, produksi arms produksi, uh, and military services company, perusahaan-perusahaan yang memproduksi senjata. Memang yang paling tinggi ya Amerika, karena dia memang basisnya itu basis industri. Nah, Jerman ini mending ya, masih belum. Banding, ini bukan Indonesia ya, Singapura nih. Indonesia belum. Negeri Muslim tidak ada. Tidak ada yang punya basis industri ini. Negeri Muslim. Tidak ada satupun. Ini Israel ya, bukan bukan Mesir. Turki lah. Kalau kita sebut Turki Muslim ya. Turki adalah satu ya kita sebut Turki. Makanya Indonesia kemarin beli pesawat apa Kan ya, namanya Kan, pesawat Kan gitu ya. Eh, itu dari Turki. Itu eh, versi murahnya dari F-35 punya Amerika. Gitu. Tapi ya lumayan. Setidaknya Indonesia akan punya. Akan. Ya kan. Jadi masih akan. Belum punya. Masih akan. Nah, jadi eh, Eropa, ini Inggris, ya, Prancis, Jerman itu kan kode Eropa ya tiga bulatnya yang gede tiga. Makanya kenapa negara adidaya itu Amerika, ya, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia kan, Cina. Atau di kitab ini kan Cina masih belum ini ya 2004 ya. Ini juga lumayan mulai tinggi bulatnya. Kemudian Jepang. Emang sesuai dengan isi kitab ini. Negara-negara adidaya itu negara mana saja. Gitu. Nah, ini dari sisi produksi perusahaan yang memproduksi peralatan. Nah, ini yang lebih modern lagi cyber power. Ya. Eh, nggak ada di kitab belum zaman cyber ya. Amerika ya yang paling tinggi juga cyber. Baik untuk ofensif ya, ataupun juga untuk defensif pertahanan. Amerika yang lebih tinggi ya komponen-komponen ofensif. Amerika, Inggris, Rusia, Cina, menarik nih ada Spanyol ya, gitu. Dan yang defensifnya Cina yang nomor satu, baru Prancis, dan itu Belanda ya, merah putih biru. Kemudian ada Amerika, baru Kanada. Gitu. Nah, ini di level cyber. Indonesia masih abu-abu, ya. Jadi belum ada data bahwa Indonesia mengembangkan eh, apa namanya kekuatan di cyber. Nah, ini nuklir, apalagi bicara nuklir ya. Eh, Amerika memang di bawah Rusia, kepemilikan warheads nih, hulu ledak nuklir paling besar itu Rusia, makanya dia masih walaupun sudah lemah negaranya, tapi dia apa namanya masih petang-tang peteng-teng gitu ya Rusia ini. Karena yang nuklirnya paling banyak dibandingkan Amerika. Gitu. Eh, Prancis,
Jerman nggak ada ya karena nggak boleh. Siapa yang ngelarang Amerika? Masuk juga Jepang nggak boleh gitu ya. Tapi ada Israel, India, Pakistan kita udah bahas ya kenapa mereka akhirnya jadi punya. Karena memang itu strategi Amerika untuk menyeimbangi Cina ya. Cina walaupun masih seper 10 kurang seper ya 350 ya. Itu lumayan lah, lumayan semakin membanyak gitu ya. Nah ini eh, warhead ya, dari Nah, jadi itu gambarannya bagaimana memang industri perang itu menjadi industri yang penting untuk menjadi sebuah negara adidaya. Ya. Eh, Memang di kajian HI ini selalu jadi perdebatan ya antara perspektif eh, realis ya, hanya melihat eh, konstelasi dunia ini dari kekuatan negara dengan yang idealis gitu ya, yang ya harusnya dunia itu ditata untuk perdamaian gitu ya. Tapi ya memang ya itulah makanya kenapa realis ya itulah faktanya dunia ini bagaimanapun memang power lah atau kekuatan suatu negara lah yang menentukan pengaruhnya di konstelasi internasional gitu. Ada negara-negara yang punya kekuatan ekonomi tapi ya tetap level pengaruhnya itu dia eh, akan kalah ya ketika memang diadukan dalam konteks kekuatan militer. Makanya memang ya itulah wakilnya ya faktanya gitu. Tidak mungkin kita bisa membangun negara adidaya kalau memang tidak punya kemampuan militer yang berpengaruh. Sehingga kalau dalam konteks dakwah pun kan eh, yang di yang diseru itu adalah sang pemilik power ya. Dalam bahasa kita kan ahlul quwah ya. Karena mereka lah yang memang punya kekuatan gitu, untuk bisa merealisasikan cita-cita ya. Baik cita-cita eh, dalam konteks membuat negara ataupun dalam konteks nanti berpengaruh secara global. Tapi tidak selalu punya kekuatan itu kekuatan itu dibangun gitu. Makanya mungkin di majalah Al-Wa'i kapan tuh ya. Jadi harus dibedakan antara punya kekuatan militer dengan membangun negara militeristik gitu. Itu beda ya. Itu ada di kata udah dibahas belum ya di pembahasan kitab Saksiyah juz 2 ya, tentang bagaimana asas negara dikaitkan dengan kemiliteran. Sudah ada ini udah Bang Azhar. Saksiyah 2 sudah. Eh, Bab itu belum kita bahas tadi. Oh, ya, bahas ya, tentang militer. Ya, boleh nanti kalau mau Saksiyah 2 bahas militer. Karena memang saya cukup banyak maklumat lah tentang perperangan. Karena waktu kecil sudah perang-perang. Oke, jadi itu yang kemudian Amerika terapkan terhadap Jerman. Jadi Amerika mencegah agar industri Jerman itu tidak kembali ke asasnya tadi gitu. Karena dalam pandangan Amerika kalau Jerman kembali menerapkan asas industri militernya dengan industrinya itu dengan industri perang, ya, maka Jerman akan jadi negara adidaya lagi. Nah, sehingga ketika Amerika membantu membangkitkan Jerman pasca Perang Dunia Kedua dengan Marshall Plan-nya itu asasnya itu bukan asas perang. Jadi tetap industri harus industri dibantu, tapi asasnya adalah asas perekonomian. Karena ini bicara asas. Walaupun mungkin secara penampakan Jerman jadi maju gitu. Apa sih yang membedakan antara asas ekonomi dengan asas perang adalah bagaimana kontrol salah satunya. Bahwa eh, mereka membangun industri militernya itu, industrinya itu, walaupun itu industri militer, ya,
itu tetap dalam kendali Amerika. Ini tadi ya, harusnya tadi ini apa, petanya sebelah sana. Ini pembagian wilayah tadi ya. Nah ini contoh ya, beberapa industri yang ada di Jerman. Ya, ini Jerman Barat, eh, Jerman Timur, karena yang dikuasai oleh Amerika itu bagian selatan ya tadi. Bagian utara itu dikuasai oleh Inggris. Bagian eh, apa? Ya ini perbatasan dengan Perancis ini dikuasai oleh nah, Amerika itu di daerah selatan ini. Munich, Stuttgart ya. Dan ada Nuremberg ya. Kenapa perjanjian akhir apa pengakhiran Perang Dunia Kedua itu ditandatangani kan di Nuremberg. Itu terkenal ya. Jadi ada dua perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia Kedua, ada perjanjian Tokyo terhadap Jepang dan perjanjian Nuremberg terhadap Jerman. Karena memang itu yang dikuasai oleh Amerika Serikat. Ya. Nah ini berbagai industri yang dikembangkan di Jerman. Ini memang lebih modern ya. Nah itu di daerah selatan ya. Itu eh, terutama industri apa? Industri eh, istilahnya itu elektronik kemudian otomotif ya. Walaupun di utara juga ada otomotif, VW itu di daerah utara ya, lambangnya. Kemudian di bawah itu ada Audi, itu di bawah penguasaan Amerika ya. Kemudian apalagi nih, Mercedes ya, tuh, lihat lambang-lambang yang kita lihat ya. Mercedes itu di daerah selatan, kemudian apalagi kalau Faber-Castell itu bukan otomotif, itu pensil, terkenal juga ibu-ibu itu. Faber-Castell, buatan Jerman. Eh, Pensil aja kita beli dari Jerman, bisa bikin sendiri. Kemudian ya macam-macam lah ya. Nah ini lebih detail pertanyaan. Oke ya. Nah baru nanti pasca penyatuan Jerman ya, yang awalnya masuk ke Jerman Timur itu, akhirnya ini kan masih kosong ya di daerah sebelah timur itu dari berbagai industri. Memang support dari sekutu terutama Amerika Serikat itu ya akhirnya mengembangkan industri-industri yang ada di wilayah Jerman Barat ya pasca Perang Dunia Kedua sampai kemudian penyatuan Jerman di tahun 90 gitu. Oke. Nah, maka disitulah Amerika masuk ya. Perusahaan-perusahaan Amerika masuk ke Jerman, membangun industri dengan berbagai investasi, tetapi tidak menguatkan industri militer. Eh, jadi banyaknya pabrik raksasa dan juga pabrik-pabrik yang ada dibangun di Jerman itu semuanya berorientasi ekonomi, ya. Jadi membangun kekuatan ekonomi dari Jerman. Dan akhirnya Jerman menjadi negara yang kaya eh, kembali inilah kembali eh, ya layak gitu ya sebagai sebuah negara Eropa bahkan dibandingkan Perang Dunia Kedua, tetapi dengan berbagai industri yang semakin berkembang di Jerman itu tidak menjadikan Jerman itu sebagai negara. Nah, kalau kita bandingkan bahkan Jerman itu bisa melewati ya, Inggris. Ini yang warnanya kuning ini kan Jerman. Ini yang jatuh ini kan Perang Dunia Kedua nih, tahun 40 sampai tahun 50 kalau lihat grafik ini di GDP ya. Tapi dia setelah mendapatkan Marshall Plan tahun 50-an, oh, dia terus eh, naik ya. GDP-nya bahkan dia bisa melewati Inggris yang warnanya biru. Oh, jadi sudah lebih bagus dibandingkan. Pada Inggris itu adalah pemenang perang, kan? Amerika yang merah seperti itu. Dari sisi GDP. Ya, bahkan Jerman juga bisa jadi negara pengekspor ya. Ini militer ya.
ke negara-negara lain, baik negara-negara itu memang negara yang terlibat konflik ya, yang warnanya kuning itu most atau less peaceful, ataupun yang negara yang tidak konflik kayak Amerika juga, Jerman juga mengekspor produk-produk dia seperti itu. Nah, tapi analisisnya adalah bahwa ya membangun industri Jerman seperti ini perspektif kitab ini ya, ini berarti Jerman melakukan bukti karena Jerman tidak akan bangkit kembali ketika dia membangun industrinya itu tidak atas asas militer. Gitu. Dia membangun industrinya hanya atas asas ekonomi, gitu ya. Mengejar produksi, inovasinya, tapi juga ke arah yang memang sifatnya pengembangan research development terkait dengan masalah kemampuan militernya itu tidak dikembangkan, gitu ya. Nah, ini mayoritas industri Jerman tahun 2003. Jadi memang kalau kita lihat ya, apa sih yang disebut industri militer? Sebenarnya kayak industri otomotif itu bisa juga jadi militer gitu. Cuman kan Jerman apa sih produk militer Jerman? Ya paling yang paling terkenal kan tank ya. Saya masukin deh. Mungkin Pak saya masukin. Eh, Tank itu yang paling terkenal. Tapi tank Jerman itu juga dibatasi. Leopard itu punya Jerman, Indonesia punya ya. Itu tidak tidak sepenuhnya eh, ya karena Jerman juga diikat dengan NATO ya. Jadi ketika dia membangun industri militer itu dalam kendali. Sebelumnya kita bahas bahwa Jerman itu juga masih ditempatkan militer Amerika. Kurang lebih berapa ya? 60.000 ya tentara Amerika yang masih ditempatkan di Jerman. Nah ini ekspor impornya dengan Amerika. Jadi Jerman pun warnanya merah itu kuning itu impor. Ini Amerika ke Jerman. Amerika ekspor ke Jerman 48 billion US dollar. Sedangkan impor dari Jerman berarti kan defisit ya, perdagangan Amerika terhadap Jerman. Makanya Trump ini kan marah-marah juga ya. Ketika banyak negara yang tren perdagangannya itu defisit gitu ya. Makanya dia kenakan tarif tinggi. Gitu. Salah satunya juga Jerman. Jadi simpulannya bahwa eh, bantuan Amerika terhadap Jerman dengan cara seperti itu ya, membantu mengembangkan industri, tapi industri bukan atas asas militer, itu keberhasilan Amerika untuk meningkatkan taraf ekonomi Jerman, tapi tidak mengembalikan Jerman menjadi potensi ancaman. Makanya mungkin selama ini kan kita berpikir ya, kok Jerman nggak lagi bisa gitu ya. Kalau saya lihatnya dua faktor. Pertama memang ya mungkin tiga ya. Pertama memang dulu dipecah, ya. Tadi dipecah-pecah, bahkan baru bisa gabung lagi tahun 90-an ya. Yang kedua eh, apa namanya, ditempatkan pasukan militer yang besar di Jerman. Nah, yang ketiga tadi, ketika dibangkitkan industrinya, itu juga industri bukan asas. Dan Jerman tidak leluasa. Gitu. Apakah kok merdeka tapi ya itulah politik ya. Eh, Bagian dari perjanjian di Nuremberg itu bahwa memang Jerman itu eh, tidak boleh sama kayak Jepang kan tidak boleh dia mengembangkan kekuatannya yang bisa menjadi potensi ancaman buat Amerika. Salah satunya tadi tempatkan pasukan-pasukan militer Amerika di Jerman. Baik itu case yang pertama, yang pertama, yang keempat, lanjut ya. Udah
waktu. Berikutnya tentang Teluk Babi, case Kuba. Kadang orang nggak kurang familiar. Case sebenarnya tidak hanya Teluk Babi sih, tapi ini cerita tentang bagaimana eh, perlakuan Amerika terhadap Kuba, gitu ya. Eh, Kuba ini kan, tanya dulu, mana sih Kuba? Nah ini Kuba. Nah, Kuba itu sebuah negara kecil, pulauan, pulau dan ada pulau kecil sebelah timur tenggara lah ya. Sebelah tenggaranya Amerika. Jadi dia memang dekat sekali dengan Amerika. Dulu Kuba ini adalah bagian dari negara yang di bawah, ya dulu kan jajahan Spanyol ya. Kemudian dia sempat juga dikuasai oleh Amerika, tapi kemudian dia bisa jadi negara merdeka ya. Dan eh, ini singkat cerita lah ya. Dulu kan Batistuta ya, yang kemudian dia bisa dikalahkan atau dikudeta oleh Fidel Castro, dan Fidel Castro ini memang uh, ya simpelnya orang komunis lah gitu ya. Dia pro terhadap komunis dan akhirnya kemudian menjadi negara komunis yang menjadi ancaman terhadap Amerika gitu ya. Karena memang sangat dekat. Gitu. Bagaimana bisa ada negara komunis yang ke Miami ya. Miami itu kota terbesar yang terdekat dengan Kuba. Itu ya dekat sekali gitu. Nah, yang jadi masalah adalah eh, ketika Kuba ini menjalin hubungan ya dengan blok komunis eh, dan meminta bantuan Uni Soviet saat itu, kok Amerika adem-adem aja itu. Jadi problemnya itu yang diangkat di pembahasan di kitab itu. Eh, nah itu Kuba. Padahal ya, harusnya Amerika itu kan punya doktrin Monroe, kan masih ingat ya, punya doktrin Monroe. Nah, doktrin Monroe itu eh, intinya adalah tidak membolehkan negara manapun ada di benua Amerika, ya, di American Hemisphere. Ini ada 4 poin penting dari doktrin Monroe. Jadi tidak boleh ada kekuatan Eropa di benua Amerika. Makanya kemudian negara-negara Amerika Latin itu kan didorong oleh Amerika dengan berbagai cara ya. Terjadilah kudeta lah, kemudian pemberontakan macam-macam sehingga negara-negara kolonial itu diusiri di benua Amerika. Eh, Hanya tinggal Guyana Perancis itu koloni Perancis yang ada di Amerika Latin. Eh, Suriname Belandanya dijauhkan. Brazil Portugisnya dijauhkan. Negara-negara Amerika Latin lain dan Spanyol ya. Terus, gitu. Karena itulah bagian dari doktrin. Dan Eropa itu ya tidak boleh di menguasai lagi. Intinya itu. Nah, lalu kenapa kok eh, Kuba seolah-olah dibiarkan oleh Amerika? Padahal Amerika punya doktrin. Harusnya kan eh, Kennedy ya, ketika dia berkuasa di tahun 60-an, yang menghadapi krisis Kuba gitu ya. Dia juga menggunakan doktrin Monroe itu untuk segera mengusir Uni Soviet, ya, pengaruh Uni Soviet yang ada di Kuba. Kenapa kok Amerika diam saja ketika Uni Soviet itu membantu Castro ya, Fidel Castro dengan berbagai senjata. Padahal itu adalah bagian dari mengirimkan senjata ke negara di Amerika Latin itu adalah intervensi langsung terhadap berdasarkan doktrin.
Nah, jadi kalau kita baca ya, ini juga sebenarnya ada nih di berbagai referensi lain. Jadi Presiden Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev itu eh, dialah yang menjalin komunikasi dengan Fidel Castro. Bagaimana kemudian ini sebelum siapa? Sebelum Kennedy naik ya. Eh, Masih masa Eisenhower. Jadi mulai eh, menjalin komunikasi untuk bisa meningkatkan relasi antara Kuba dan Uni Soviet. Akhirnya kemudian terjadilah berbagai kesepakatan antara Kuba dan Uni Soviet, misalkan tentang perjanjian dagang. Kuba ini kan penghasil gula, ya. Itu juga ditukar dengan apa, eh, minyak ya seperti itu dari Uni Soviet. Dan ini yang menjadikan Kuba yang oleh Amerika itu di apa, diembargo lah secara ekonomi, itu kemudian mendapatkan support dari Uni Soviet gitu. Dan lebih jauh dari itu akhirnya kemudian eh, Kuba ini juga mendapatkan bantuan-bantuan militer dari Soviet. Nah, ketika seolah-olah Amerika ini membiarkan, maka eh, sebenarnya ini analisis di kitab ini, yang mungkin kita juga baru terbuka gitu ya, bahwa persoalan Kuba itu tidak bisa dibaca hanya dalam persoalan Kuba lain. Hanya persoalan Kuba saja, gitu ya. Satu yang di quote atau yang dikutip di kitab ini adalah bahwa eh, diamnya Amerika terhadap Kuba itu juga adalah bagian dari strategi Amerika untuk meluaskan jangkauan Uni Soviet. Jadi Uni Soviet itu akhirnya harus menambah range area eh, wilayah pengaruh seperti itu. Kalau kita lihat di peta kan berapa sih jarak dari eh, Rusia ke Kuba? Jauh banget. Di peta ini nggak muncul. Jadi dari Rusia atau dari Uni Soviet, saya bahasa Rusia di situ. Yang dimaksud Rusia itu adalah Uni Soviet ya. Yes. Ulang. Pijit. Maaf. Oke, ngerti. Ya. Jadi secara teritori jarak Kuba terhadap Uni Soviet itu kan jauh sekali. Artinya ketika Uni Soviet itu dia harus support Kuba, ini artinya Uni Soviet punya effort yang lebih gitu ya untuk bisa support Kuba. Dan ini akhirnya kemudian bisa menggerus sumber daya dari Uni Soviet. Itu salah satu eh, yang ditangkap ya dari pembiaran Amerika, Uni Soviet ikut terlibat di dalam eh, kasus di Kuba. Nah, mungkin sempat juga saya sebut ya di pembahasan sebelumnya, eh, salah satu strategi pelemahan Uni Soviet itu adalah juga dengan dua ya. Pertama Amres ya, perlombaan senjata. Yang kedua adalah dengan Star Wars, ya. Apa namanya, perang luar angkasa gitu. Ketika mereka harus Amres, ya, Amerika bikin senjata ini, Rusia bikin.
Padahal Amerika mungkin hanya ngegos gitu ya. Rusia membalas dengan serius, bikin bom hidrogen macam-macam. Nah, itu menggerus sumber daya juga. Sama juga dengan Star Wars ya. Rusia dia ngirim satelit, ngirim orang, bahkan mengirim misi luar angkasa. Amerika ngirim orang ke bulan, walaupun katanya bohongan. Tapi Rusia kan hanya harus melakukan riset terkait dengan eh, luar angkasa, dan itu juga menguras sumber daya negara. Nah, salah satunya juga adalah ketika rentang atau range area kontrol Rusia itu harus sampai ke Kuba, itu kan harus melewati Laut Atlantik ya, dari peta di belakang nih. Jadi dari Rusia sebelah sini ke Kuba gitu ya, itu kan harus lewat Laut Atlantik yang sangat jauh. Itu juga membuat Rusia itu akhirnya kemudian harus tergerus secara kekuatan. Nah, itu yang kemudian eh, terjadi ya dalam krisis di eh, Kuba ini, tahun 62. Dan Rusia ini kan membangun eh, misil militer ya, di Kuba ya, di Havana Kuba gitu. Nah, ini beberapa misil militer yang dibangun atas support ini kan. Ada eh, kapal-kapal Soviet yang garis merah ini ya, yang dikirim ke Kuba gitu. Kemudian di sini ada beberapa misil yang dibangun di Gua Najai di San Cristobal ya, dan juga di Saguana di Remedios. Ini kan langsung berhadapan-hadapan dengan wilayahnya Amerika dengan range eh, eh, apa namanya persenjataan yang dimilikinya itu, dan di situ punya warhead, nuklir warhead ya, penghulu ledak nuklir yang ya radiusnya itu sangat, SS-4 saja bisa sampai ke Washington. Kalau SS-5 seluruh Amerika kena kecuali Alaska seperti itu. Itu yang kemudian dibangun dan dimiliki oleh Kuba. Muncullah peristiwa Teluk Babi, Day of Pigs. Ini salah satu area saja. Ketika kemudian di situ ada misi militer Amerika ya, yang juga diterjunkan, misi intelijen ya. Bukan perang sebenarnya. Yes, sorry. Nah, keterlibatan Rusia di Kuba itu sebenarnya eh, apa namanya dikritik lah ya oleh internal Rusia sendiri, karena ya eh, apa namanya ya tadi menggerus sumber daya dari Rusia, dan eh, seolah-olah itu sebenarnya udah diketahui itu adalah pancingan ya dari Amerika Serikat terhadap Uni Soviet. Dan kalau misalkan sampai terjadi perang, justru itu akan membahayakan dari nah ini case-nya ya, eh, invasi Teluk Babi. Jadi emang ada apa misi dari Amerika untuk kemudian melakukan penyerangan ya, apa istilahnya provokasi lah kalau dalam bahasa saya. Di, dikirimkan militer, walaupun memang eh, Rusia tidak Kuba ya dengan Rusia itu tidak terprovokasi. Yes. Sini terus. Nah, oke. Eh, oh kepicit. Dia masuk ke linknya ya. Pijit gambarnya jadi masuk ke link, bukan ke
Slide berikutnya. Nah, jadi analisisnya adalah bahwa tidak tepat jika dikatakan bahwa Amerika itu tadi ya khawatir gitu. Dan bisa memicu dulu disebutnya akan memicu Perang Dunia Ketiga. Karena apa yang dilakukan oleh eh, Amerika ya, terhadap eh, penempatan misil-misil Rusia atau Uni Soviet di Kuba itu juga sudah dalam perhitungan. Juga tidak tepat ketika apa yang dilakukan oleh Kennedy ya dengan mengancam Uni Soviet itu dan akhirnya kemudian ditariknya misil-misil itu, hanya kan mundur ya support dari Uni Soviet terhadap Kuba itu juga dianggap sebagai revenge. Karena memang ada deal lain. Nah, ini yang juga mungkin tidak banyak diungkap. Jadi ketika akhirnya eh, nah ini ya pasca Oktober ini kan akhirnya eh, Uni Soviet dia eh, mundur gitu ya eh, dari 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 Kuba. Nah, di sisi lain, nah, ini menarik ya. Ini memang ada di berita ya sebenarnya yang ada di kitab ini bahwa memang itu ada kaitannya dengan penempatan misil Amerika di Turki. Nah, ini di 27 Oktober. Jadi memang penting juga dalam memahami memahami aktivitas politik itu tidak hanya melihat di satu, jadi kan pelakunya itu dua ya, Amerika Serikat dengan Uni Soviet gitu. Kita lihat peristiwa di Kuba gitu. Tapi ada juga sebenarnya Amerika dengan Uni Soviet itu di wilayah lain gitu. Jadi bisa jadi apa yang terjadi di Kuba itu ada relasinya dengan apa yang terjadi di Turki. Kalau di sini kan ceritanya tentang Turki ya. Bagaimana Amerika itu juga eh, mendorong agar eh, ada deal lah ya. Amerika meredam fasilitas nuklirnya di Turki walaupun sekarang mulai muncul lagi ya. Dengan deal eh, Uni Soviet mengurungkan misil-misilnya di di Kuba di poin ini gitu. Eh, nah, itu yang juga penting bagi kita ya sebagai seorang analis politik itu untuk bisa melihat, makanya salah satunya itu adalah eh, linkage ya, mengkait-kaitkan dengan hal yang relevan gitu. Nah, ya, kalau nggak relevan ya nggak usah dikaitkan. Tapi ketika oh ini ada persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, case-nya di Kuba. Tapi mereka juga ada persaingan dalam case-nya di Turki ya. Turki Yunani nanti kalau kita ceritakan itu ternyata oh ini itu adalah deal terhadap ini atau ini deal terhadap itu yang kemudian terjadi. Nah ini di sini. Jadi ini satu rangkaian peristiwa kan, kalau di sini disebut bahwa apa yang terjadi di Kuba dengan peristiwa Teluk Babinya itu adalah ada kaitannya dengan permintaan Uni Soviet agar Amerika juga melakukan eh, ya eh, me- 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 eh, di Turki itu agar penempatan misil-misil militernya juga tidak terlalu tidak dilanjutkan dulu. Nah, jadi ada kesepakatan antara Khrushchev dan Kennedy yaitu penghapusan pangkalan nuklir Amerika gitu. Ya antara ada deal antara Uni Soviet di Kuba dengan Amerika di Turki. Sehingga Amerika itu bisa menghapuskan pangkalan militer Turki eh, dengan kompensasi Uni Soviet juga tidak melanjutkan apa yang di Kuba. Itu dua hal yang memang eh, dilakukan. Dan Turki ini kan juga negara yang berada di bawah satelitnya Amerika ya. Sehingga Turki pun memahami bahwa mundurnya Amerika terhadap pangkalan nuklirnya di Turki itu tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap seolah-olah membiarkan Turki misalkan eh, terancam oleh
Soviet pada saat itu. Oke ya. Itu, nah ini tambahan saja. Nah, juga sebaliknya bagi Uni Soviet bahwa mundurnya misil Uni Soviet di Kuba itu tidak dianggap bahwa eh, Uni Soviet tidak support terhadap negara komunis, gitu. Sehingga nanti mitra-mitra komunisnya Uni Soviet itu mempersoalkan Uni Soviet, gitu ya. Ini juga dua hal ya. Ya. Nah, sehingga disitulah kesepakatannya ya antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet terkait dengan Kuba dan juga terkait dengan nah, di sisi lain bahwa apa yang dilakukan oleh Kennedy, jadi Amerika, Uni Soviet, di Amerika ada Kuba, di Uni Soviet ada Turki. Tapi ada juga aktor lain, siapa itu Inggris. Nah, Inggris itu pada tahun yang sama itu juga sedang meningkatkan kekuatan militernya di Yaman, di Aden dan di Beihan. Karena Inggris ini kan menjadi negara yang juga eh, wilayah Aden, Yaman Selatan ya, itu adalah wilayah protektoratnya Inggris. Dijajah oleh Inggris dan kemudian dikuasai oleh Inggris. Nah, bagaimana supaya Inggris itu juga eh, apa namanya eh, merasa terancam, seolah-olah ini akan terjadi perang dunia kedua, ketiga gitu ya. Ada ketegangan internasional sehingga ini juga menjadi ancaman buat negara-negara lain, termasuk di dalamnya ada Inggris dan Prancis gitu ya. Eh, Maka ini juga dimanfaatkan oleh Amerika Serikat supaya Inggris itu juga segera mengakhiri pendudukannya di wilayah Yaman. Dan itu emang berhasil gitu ya. Makanya Inggris itu akhirnya menghentikan koloninya di Yaman eh, di tahun yang sama ya, tahun 63 sampai 67. Eh, Sampai kemudian bendera Inggris itu diturunkan. Nah, ini juga yang terkait gitu ya. Seperti. Nah, ini Beihan di kitabnya sebenarnya Behan ya. Ini nama sebuah provinsi ya di Yaman. Ini, kalau Aden itu sebenarnya kota kecil, tapi memang itu sangat strategis ya di Yaman. Nah, sekarang sih sudah dilepaskan dari Indonesia. Oke. Dan eh, ya kalau bahasa kitab ini kan Khrushchev pura-pura mundur eh, dari Kuba dan kompensasinya Amerika mundur dari Turki. Dan memang itu dilakukan. Walaupun nanti Turki ini wilayah Cikli, ini militer, base militer yang ada nuklirnya Amerika yang ada di Turki, ini menjadi ancaman bagi Uni Soviet dengan kekuatan misil Jupiternya itu sampai 1490 mil. Ya, bisa sampai ke Moskow, ke Leningrad, ini wilayah-wilayah utama di Soviet, termasuk semua negara yang ada di Pakta Warsawa, Cikli. Makanya dibuat kesepakatan untuk awalnya deploy. Ini kan tahun 59 dibangunnya oleh Amerika ya. Tapi kemudian dengan adanya case tadi, ini kemudian di ini secret ya, dihapus tadi.
sudah tidak secret lagi. Oke. Nah, jadi itulah eh, tentang case Kuba dan juga di situ ada Turki dan itu ada Bihan. Ini satu paket ya. Jadi memahami eh, peristiwa yang berbarengan. Mungkin nanti kita lihat dalam konteks sekarang. Ada nggak korelasi antara Amerika, Rusia, Ukraina, gitu ya. Misalkan dengan Amerika, apalagi dengan Rusia misalnya. Amerika di wilayah lain ya, ada ini dengan Rusia. Atau misalkan kalau Amerika dengan Cina dalam konteks eh, perang ekonomi, itu biasanya nanti ada Amerika dengan Kanada, Kanada dengan Cina. Itu juga ada seringkali bisa kita korelasi. Nah, termasuk juga eh, ya tadi ya bahwa penghapusan pangkalan nuklir Uni Soviet di Kuba itu juga menjadi sarana untuk menakut-nakuti. Nah, termasuk apa yang terjadi di Turki itu juga ada kaitannya dengan apa yang terjadi di Yunani. Nah, Yunani ini kan eh, terjadi perang sipil 46-49. Ada kerajaan Yunani yang disupport oleh Amerika dan Inggris. Ada pemberontakan-pemberontakan kaum sosialis yang disupport oleh Uni Soviet dan Yugoslavia. Dan kita tahu bahwa Yugoslavia ini kan komunisme yang beda ya dengan Uni Soviet. Joseph Broz Tito, pemimpin Yugoslavia ini, dia memang ada hubungan ya dengan ya, sesama komunis. Tapi Yugoslavia ini kan komunisnya sama seperti Cina, agak-agak nyimpang ya, dibandingkan komunisme hidupnya yang ada di Uni Soviet. Nah, inginnya dari Tito itu adalah bahwa Yunani itu juga menjadi negara komunis. Dan Yugoslavia negara yang berbatasan dengan walaupun tidak langsung ya ada Yunani, Albania, baru Yugoslavia. Eh, Makanya kemudian minta support gitu ya dari Stalin gitu ya, eh, pemimpin eh, Uni Soviet ini sebelum sebelum Nikita Khrushchev ya. Eh, tapi ya Stalin itu juga menolak ya karena dia khawatir kalau kemudian Yunani ini di diusik gitu ya, eh, dengan didorong menjadi negara komunis itu juga menjadi ancaman bagi eh, ya, Uni Soviet. Nah, ini yang kemudian dikutip di dalam kitab itu bahwa eh, ya ini kapan Stalin ya, usulan menjadikan Yunani itu negara komunis itu menjadi usulan yang baik karena itu akan eh, membangunkan macan tidur ya kalau bahasa saya. Kenapa? Karena memang eh, ada pangkalan-pangkalan militer Amerika di Yunani dan itu apa namanya ya sudah mainannya Amerika kalau kita lihat di mana di Yunani. Jadi, itulah yang kemudian kenapa usulan dari Tito untuk menjadikan Yunani itu negara komunis tidak disupport oleh Uni Soviet karena itu akan mengancam karena dengan ancaman di Turki saja kan Uni Soviet eh, harus men- mengorbankan apa yang dia sudah support terhadap Kuba gitu. Apalagi kalau kemudian diusik lagi dengan persoalan. Baik, kurang lebih itu yang kita bisa coba diskusikan ya terkait dengan dua kasus ini. Memang tidak sederhana ya, tidak mudah. Mungkin juga mungkin nanti ada insight ya dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa yang terjadi di dua peristiwa tadi. Mungkin kalau yang Jerman lebih mudah difahami ya. Tapi yang apa namanya? Yang case Teluk Babi, ini kan apa? Ada beberapa aktor. Memang bagusnya dibikin peta. Mungkin nanti saya minggu depan, tolong nanti ingetin ya. Saya bikin peta masalahnya. Ada Amerika, ada Uni Soviet, ada Inggris, gitu ya. Ada Kuba, ada Turki,
ada Yunani, ada Yugoslavia. Nah, ini gimana peta? Karena ini satu case, ini harus turun, ini harus turun, eh, ini juga turun supaya menaikkan ini. Jadi tidak bisa, ya intinya gini, tidak bisa satu peristiwa itu hanya dibaca di satu peristiwa. Ini kenapa ini terjadi? Kok nggak jadi perang dunia ketiga gitu ya? Kok terjadi peredaan tapi harus ribut dulu? Harus ributnya itu untuk apa? Oh ternyata supaya Inggris takut akhirnya dia eh, ya tadi melepaskan Yaman. Tapi kenapa nggak jadi perangnya? Oh, karena memang sudah ada deal antara Amerika dengan Uni Soviet terkait dengan Kuba dan terkait dengan Turki. Wah, lalu kenapa juga kok Yunani nggak jadi komunis padahal didorong oleh Yugoslavia karena memang ada kekhawatiran dari Uni Soviet terkait dengan ancaman Amerika di Laut Mediterania. Jadi memang harus dibuat petanya itu keterhubungan satu dengan yang lain itu seperti itu. Ya walau alam. Ya, Alhamdulillah. Eh, Syukran Ustaz atas penjelasannya ini. Insya Allah ini eh, kita buka sesi diskusinya ya Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan buat Bapak Ibu yang sudah berkeinginan untuk bertanya, bisa kirimkan ke kolom komentar pertanyaannya atau yang ingin ya tadi sudah ada yang mau raise hand. Ini Ustadz sudah ada pertanyaan yang masuk ke kolom komentar atau menanggapi peserta yang mau langsung nanya nih Ustadz? Ya terserah moderator lah. Kita minta izin dulu Ibu ya. Untuk yang masuk dulu pertanyaan di awal di delap di ini dengan akun Mbak atau Ibu ya. Izin bertanya Ustadz, kenapa negara-negara yang notabene negara adidaya sebelum Perang Dunia Kedua tidak melakukan perlawanan terhadap Amerika? Apa yang mengikat mereka sehingga tidak mencoba bangkit kembali sebagai negara adidaya? Ini pertanyaan dari akun Mbak Fitri atau Ibu Fitri ya. Mohon tanggapannya tak? Ada tuh satu lagi sebelumnya dari Oh iya, hmm, oh iya 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 iya. Dari Mbak Ina ya. Sepertinya masih sama ini berkaitan dengan Amerika, pengaruh terhadap Jepang dan Jerman yang kalah di Perang Dunia Kedua, walau negara maju masih dikendalikan. Ini macam bukan pertanyaan nih, sepertinya komentar. aha. Ya setuju gitu ya. Ya memang Amerika negara adidaya ya. Ya salah. Jadi gini. eh, perang ya perang itu adalah kontestasi apa kontestasi pertandingan antara satu aktor dengan aktor lain. Perang itu meniscayakan yang menang itu menguasai yang kalah gitu. Makanya kalau dalam teori HI itu disebutnya zero sum game. Ya. Eh, jumlahnya nol. Kalau satu supaya jumlahnya nol harus minus satu antara menang kalah gitu. Itu zero sum game itu begitu. Sehingga yang kalah itu pasti dikendalikan oleh yang menang. Kalau perang itu pasti begitu. Baik kalau dulu mungkin penguasaan teritorialnya dikuasai, dijajah, diinvasi ya. Nah, kalau perang modern karena memang tidak boleh ada penguasaan wilayah misalkan, maka eh, penguasaannya itu ya tadi dengan pengendalian gitu. Ditempatkan militer kayak di Jerman tempatkan puluhan ribu militer Amerika supaya nanti Jerman itu dikuasai oleh Amerika gitu. Jepang juga sama kan, tempatkan militer yang banyak. Buat syarat bahwa Jepang tidak boleh punya pasukan kecuali untuk defense ya, uh, membela diri saja. Makanya disebut pasukan bela diri Jepang gitu. Ya. Bukan berarti apa tukang kungfu doang gitu ya, tapi ya militer tapi hanya untuk defense gitu. Tidak untuk offense, offensive. Gitu.
Nah, Jerman juga sama. Gitu. Termasuk juga tadi bahwa Jerman tidak boleh membangun industri militernya itu atas asas militer, tapi atas asas ekonomi. Sehingga masalah risetnya itu dibatasi, kuotanya dibatasi, dikontrol lah semuanya oleh Amerika Serikat. Jadi industri militer Jerman itu dikontrol oleh. Jadi Amerika Serikat itu selalu membuat prasyarat ya. Ke Indonesia misalnya. Indonesia itu kenapa sih belikan dari Turki? Kenapa nggak beli F-35 dari Amerika? Karena Amerika nggak mau, nggak boleh. Indonesia nggak boleh beli ini. Padahal kita kan konsumen, punya duit, anggaplah gitu ya. Nggak boleh. Kenapa? Supaya Indonesia nggak kuat gitu. Saya bilang, Amerika bilang Indonesia ya jangan langsung F-35 lah, kan baru punya F-16, naik dulu ke F-22, baru F-35 gitu ya. Secara tahapan penguasaan teknologinya, jadi masih nganggap rendah kemampuan SD. Ya terserah dia yang punya senjata kan gitu ya. Jadi pasti selalu begitu. Negara yang menang perang itu pasti akan mengendalikan negara yang Jerman, Jepang itulah negara yang kalah Perang Dunia ke. Dan situasinya ini kan belum berubah ya. Walaupun sudah 45 sekarang 2025. 80 tahun kan? 80 tahun Perang Dunia Kedua, tapi situasi politik pasca Perang Dunia Kedua kan nggak berubah. Eh, ada perubahan sedikit lah ya. Dulu ada Uni Soviet bubar jadi Rusia gitu. Tapi adidaya utamanya masih Amerika. Gitu. Dan situasi Jerman dan Jepang pasca Perang Dunia Kedua sampai sekarang ada perubahan dikit. Jepang ya masih, tapi Jerman dulu dipecah habis, sekarang sudah mulai bersatu. Jadi secara bertahap dia menguat, tapi masih kendali. Itu ya Bu Ina. Kemudian dari Bu Fitri, kenapa negara-negara yang notabene negara adidaya tidak melakukan perlawanan? Oh, sebelum perang ya karena sudah tidak kuat lagi. Siapa negara adidaya sebelum Perang Dunia Kedua? Inggris, Prancis, ya kan? Sebelumnya lagi siapa? Ya Turki Utsmani. Sebelumnya lagi siapa? Dulu ada Spanyol, ada Portugis, ada Jerman, apa? Ada Belanda, enggak ya? Ya itulah ya kalau yang disebut di kitab ini. Ada Portugis, Spanyol udah lewat, muncul Inggris, Prancis, ya, Jerman yang kalah, Jepang yang kalah gitu ya. Kenapa? Ya kita sebenarnya sudah bahas ya bahwa memang walaupun Inggris, Prancis itu adidaya sebelum Perang Dunia Kedua, tapi kan Perang Dunia Kedua itu area perangnya kan di Eropa, gitu. Yang membuat Inggris dan Prancis itu juga hancur gitu. Kita udah bahas di pertemuan sebelumnya. Kenapa akhirnya kemudian muncul Marshall Plan, ya kan? Amerika ngasih bantuan supaya walaupun hancur tidak hancur banget gitu ya. Walaupun di situ ada misi politik Amerika dengan Marshall Plan. Sehingga gimana mau atau gimana bisa dia melakukan perlawanan, wong dia juga sudah lemah ya. Jadi sudah lemah. Jadi kalau kenapa nggak melawan negara Amerika, negara adidaya sebelum karena emang negaranya lemah. Ya Inggris Prancis itu tidak sekuat sebelumnya. Bahkan dia masuk ke pusaran strateginya Amerika pada saat perang dingin ya. Makanya Inggris harus melepaskan koloni-koloninya gitu dengan strategi Amerika secara internasional ya. Dengan kolonialisme. Kita udah bahas juga. Jadi Marshall. Apa yang mengikat mereka sehingga tidak coba. Jadi untuk bangkit menjadi negara adidaya itu ya eh, apa namanya? Ya harus punya kekuatan yang seimbang gitu dengan negara adidaya Amerika Serikat. Eh, Poin utamanya sebenarnya di industri militer. Sebenarnya Inggris dan Prancis itu punya. Ya. Cuman masalahnya kan motif yang paling dasar itu di motif ideologinya. Gitu. Inggris Prancis itu tidak ada lagi ya bukan tidak ada lagi, ya, tidak punya motif ideologi. Gitu. Dia sudah secara ideologi sudah terwakili oleh Amerika Serikat. Makanya kemudian dia berusaha menyaingi pun itu bukan motif ideologi. Gitu. Tapi motifnya ya bisa motif ekonomi, motif kedikjayaan negara ya, motif kepentingan nasional gitu. Dan motif-motif itu tidak cukup kuat untuk bisa mendorong bangsanya itu atau negara itu untuk naik levelnya ke level negara adidaya.
Akhirnya ya seperti tidak terlihat untuk bangkit. Karena yang membangkitkan secara fundamental itu adalah ideologi. Kalau tidak itu kayak misalkan Cina ya. Cina itu kan tidak punya motif ideologi juga untuk menjadi negara. Makanya dia itu ya kalau istilah Sunda itu malapah gendang apa ya? Eh, berangsur-angsur, bertahap gitu ya. Karena emang Cina nggak punya motif ideologi. Beda dengan Uni Soviet dulu ya, atau Amerika Serikat. Itu punya motif ideologi. Sehingga cepat jadi negara adidaya. Ketika punya potensi dasar, ya dia bisa cepat untuk tumbuh menjadi negara itu. Kalau tidak, ya ngapain? Maksudnya kan gini, menjadi negara adidaya itu kan ngapain? Kalau hanya sekedar penguat, ya apalagi kalau orientasinya itu sudah semakin lemah ya. Yang penting rakyat sejahtera, udah ke internal ya. Karena kalau kalau adidaya itu harus visinya tuh keluar ya. Apa istilah itu? Ya harus outward looking ya, melihat keluar gitu. Eh, saya hadir untuk dunia gitu ya. Memang dunia mau diapain ya? Berarti harus ada visi. Gitu. Oh, kalau Islam kan dunia harus kita rahmatan, kita rahmatkan. Makanya misalkan rahmatan ya, itu visi yang mendorong menjadi negara. Gitu. Di Amerika dia punya value kan, nilai-nilai membangun demokrasi, HAM, macam-macam gitu ya. Nah, dia ingin semua negara itu begitu gitu, sesuai dengan mau dia. Itu berarti punya visi ideologi. Inggris apa? Nggak ada gitu ya. Prancis nggak ada juga. Cina komunis nggak juga, dia nggak pernah bicara komunis sebagai visi. Ya memang tidak. Akhirnya kalaupun dia jadi negara yang semakin maju besar ya tanpa visi ideologi ya, ya dia ikut arus gitu ya, ikut pola yang memang negara ideologi. Ya walau walau. Itu dulu atau yang ngacung dulu, yang lain mungkin baru-baru ya. Ya, untuk Bu Faiz, silakan Ibu. Masih bergabung Ibu? Iya, masih. Oke, Monggo Bu. jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, ada beberapa hal. Yang pertama tentang case Jerman dulu. Eh, Mohon dijelaskan sekali lagi, Ustadz, bagaimana definisi industri yang dibangun dengan asas militer, gitu. Kenapa tadi kok kemudian di kitab ini pun tadi kan disebutkan bahwa sebuah negara tidak akan mencapai level industri internasional kalau kemudian dia tidak membangun industrinya dengan berbasis militer. Nah, bukankah Jerman itu juga sudah serata-rata dunia? Maksudnya sudah skalanya industrinya juga sudah skala internasional begitu. Eh, tapi kan dikatakan di kitab ini sebuah negara tidak akan mencapai level itu kalau tidak kemudian membangun industrinya itu dengan asas militer. Tapi kan Jerman sudah berhasil gitu. Jadi dia sudah mencapai sudah capaian industrinya sudah internasional. Walaupun tadi kan kemudian disebutkan oleh Ustadz Jerman tidak membangun industrinya dengan asas militer. Nah, mohon dijelaskan sekali lagi sebenarnya definisi membangun industri dengan asas militer itu seperti apa ininya apa namanya ya? Ya realitanya begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh sebelum pisah Jerman Barat sama Jerman Timur, ini dua wilayah itu kan satu negara kan, nggak Ustaz? Nah, eh ini bentuknya apa begitu? Kenapa kemudian pada akhirnya mereka bisa sana dikuasai oleh Uni Soviet, yang sini dikuasai oleh blok sekutu. Nah, ini tuh provinsi kah atau bentuknya apa? Dan kemudian kenapa eh, bisa sampai dipartisi begitu, di divide begitu, begitu rupa begitu sampai kemudian eh, endingnya pisah Jerman Barat, Jerman Timur. Ini kan awalnya sebuah negara yang satu gitu. Ini kok bisa seperti itu. Nah, apakah kemudian ke depan akan bisa jadi muncul seperti ini, sebuah negara yang satu wilayahnya atau mungkin taruhlah provinsi itu dikuasai oleh satu negara adidaya, kemudian satu wilayah provinsinya mungkin dikuasai oleh negara yang juga
adidaya yang lain begitu sehingga kemudian terjadi pecah lagi seperti layaknya episode Jerman sebelum jadi Jerman Barat, Jerman Timur. Apakah seperti itu, Ustaz? Oke. Itu yang tentang Jerman. Kemudian yang tentang case Kuba, ya, tadi sebenarnya masih apa ya, istilahnya pelan-pelan Ustadz untuk memahami. Alhamdulillah kalau kemudian minggu depan dibuatkan peta peta konsepnya gitu ya. Tapi mungkin ini yang mau saya tanyakan yang sudah ditangkap aja. Kalau yang tadi sampai Yunani, ya agak roaming, Eh, kurang bisa ditangkap gitu, terlalu panjang. Yang pertama tentang eh, Teluk Babi gitu ya. Itu kan kalau tidak salah memang benar-benar sampai terjadi invasi pasukan gitu ya kan, invasi pasukan ke sana oleh Amerika. Nanti mohon dikoreksi kalau salah. Nah, tadi Ustadz menyatakan di kitab ini juga dituliskan bahwa Amerika itu kalau bahasanya itu Wallace aja gitu ya. Itu karena memang Amerika juga juga eh, merasa bahwa justru yang terbebani banyak itu Uni Sovietnya gitu. Tapi kalau memang dia Wallace aja, kenapa ujungnya menyerang gitu? Kenapa ujungnya ada invasi pasukan di lewat Teluk Babi itu gitu. Jadi kalau kalau sebenarnya Amerika tidak khawatir gitu ya kan, kalau analisanya kitab ini demikian, Amerika itu diam bukan karena takut, tapi justru kemudian dia just wait and see aja, atau dia kemudian ya sebenarnya tinggal menunggu waktunya gitu Uni Soviet untuk kolaps gitu. Kalau kalau dia sudah setenang itu, kenapa ujungnya invasi pasukan ke Teluk Babi itu? Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ke, oke, nggak tahulah yang berapa. Ini tentang relasi, apa bedanya relasi Amerika Turki dengan Uni Soviet Kuba gitu. Ketika kemudian ada upaya untuk menarik apa namanya em, pangkalan nuklir itu AS ke Turki nggak masalah, sementara kemudian dibaca Uni Soviet di Kuba itu nanti akan menimbulkan problem begitu. Beda relasi antara AS Turki dengan Uni Soviet Kuba itu apa begitu? Kenapa kemudian kalau nanti terjadi penarikan penghapusan apa namanya pangkalan nuklir itu, kalau di Uni Soviet di Kuba itu akan ada masalah gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagai sebuah negara ideologis, baik itu Amerika Serikat maupun Blok Timur, yaitu Uni Soviet, itu kan semua punya karakter ideologis, karakter yang menyebar gitu ya. Tapi di sini kan kemudian seolah disebutkan kalau Rusia yang menyebar itu dia akan bermasalah sendiri begitu. Makanya kan kemudian disebutkan Amerika diam aja karena semakin jauh jarak kontrolnya terhadap sebuah negara, Rusia akan kolaps sendiri. Nah, ini eh, kok bisa begitu begitu. Jadi sebuah ideologi itu kan karakternya memang menyebar gitu, tapi kemudian di sini ada apa ya, self destroyer gitu ya. Jadi kalau dia tambah menyebar, apalagi tambah radius yang jauh, karakter komunis itu juga akan kemudian eh, kolaps gitu. Oke, itu. Kemudian yang terakhir, Ustadz, tadi pangkalan nuklir itu sebenarnya akhirnya itu dihapus beneran atau kemudian Khrushchev itu dan Kennedy itu sama-sama saling pura-pura saja tidak menghapusnya atau bagaimana? Oke, jazakumullah khair, sampun. Ya, langsung aja ya. Artinya tak. Ya, yang pertama tentang apa sih bedanya industri militer yang dibangun atas asas militer atau dengan yang dibangun atas asas ekonomi. Jadi kalau di kitab apa, ya, saya barusan nyari. eh Industri yang dibangun atas asas militer, ya, itu artinya bahwa semuanya itu diorientasikan kepada militer. Contohnya gini, dulu zaman Jerman, dia itu kan punya punya berbagai industri otomotif. Dalam masa damai, ya ya bikin mobil gitu. Tapi ketika dia memang orientasi militer, ketika memang dibutuhkan untuk perang, maka dia akan mudah mengubah otomotif itu adalah untuk perang gitu ya. Sehingga setiap pabrik yang dibangun itu punya orientasi militer gitu.
perang, langsung dari mobil jadi panser, langsung mobil jadi tank gitu. Karena memang basis industrinya itu sudah ada. Gitu. Kayak sekarang PTDI itu kan kalau benar ya basis militer. Ini bisa bikin pesawat tempur. Gitu. Tapi ini emang nggak lagi perang, bikin apa? Oh karena bahan-bahannya sama, udah bikin panci, bikin katel. Ya. Karena emang, tapi ketika lagi perang langsung dia berubah. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan orientasi basis militernya itu, apa? Orientasi basis industri itu adalah militer. Gitu. Sama juga kayak bikin jalan. Ya. Mungkin kalau yang pernah ke Singapura itu bisa lihat bahwa memang Singapura itu menyadari negara itu kecil. Gitu. eh, dan punya potensi ancaman, ancaman yang tertinggi dari Indonesia. Sehingga dia bangun jalanan itu, kalau dalam situasi perang itu bisa dengan mudah diubah menjadi lapangan terbang. Gitu. Dan itu mereka selalu ceritakan ya, kalau yang pernah ke Singapura itu guide-nya itu selalu cerita, ini jalan ini kalau ada terjadi sesuatu, ini tinggal eh, jadi dibangunnya itu emang sudah siap sebagai lapangan terbang gitu. Sehingga nanti masalah tiang-tiang listrik itu nggak ada gitu ya. Kemudian nanti eh, median jalan itu memang mudah dirubah gitu. Ya, itu namanya berarti dia membangun atas asas industri perang. Gitu. Membuat pabrik, membuat jalanan, infrastruktur macam-macam itu harus diorientasikan untuk persiapan peperangan. Nah, itu yang kemudian diubah oleh Amerika bahwa Jerman bikin industri otomotif itu hanya orientasi ini jualan mobil gitu. Nanti kalau jadi perang ya tidak otomatis langsung berubah gitu. Tidak seperti dulu zaman Jerman awal ya. Dia ngebangun industri karena gini, sebenarnya industri itu awalnya itu perang dulu gitu ya. Ketika memang damai, akhirnya itu jadi sipil gitu. Kayak misalnya teknologi ya. Kita kita bisa mengenal sekarang ada teknologi telekomunikasi via GSM, via dulu CDMA gitu ya. Eh, itu kan dikembangkan risetnya itu riset tentara dulu militer. Gimana cara komunikasi? Ketika memang eh, tidak dipakai, militer punya yang lebih canggih lagi, ini dilempar ke sipil. Sipil pakai, militer punya yang lebih canggih. Sama juga kayak kendaraan. Ya awalnya ya buat kendaraan tempur dulu gitu. Tapi ketika enggak ya udah buat sipil gitu. Seperti itu. Nah, itu yang membedakan antara asasnya militer dengan asasnya hanya sekedar ekonomi. Sehingga membangun-bangun pabrik itu atau industri itu kalau hanya ekonomi ya dia orientasinya ini produksi eh, dijual, diekspor, dapat keuntungan. Tidak kemudian ini nanti kalau terjadi perang ini supply chain-nya ya, rantai supply logistik, supply part ya, supply macam-macam itu memang sudah satu satu kesatuan. Ketika perang langsung dia berubah dengan mudah gitu ya untuk menjadi peralatan peperangan. Ya, kurang lebih sederhananya begitu ya, membedakan. Makanya kalau di Indonesia itu kan mungkin masih mending ya. Saya nggak tahu. Kalau Jerman mungkin semakin diawasi. Kalau di Indonesia itu kan makanya disebut sebagai eh, industri strategis gitu ya. Kalau di Bandung itu kan ada PTDI, ada Pindad, eh, apa punya angkatan darat ya, industri angkatan darat gitu. Di PTDI itu ya dia memang bikin pesawat berdekatan dengan pangkalan militer, bahkan pakai pangkalan militer, pabriknya di situ. Dia bisa jadi bengkel pesawat sipil, bisa juga jadi bengkel pesawat tempur, gitu ya. Dan mengubah dari sipil ke tempur itu tinggal mengubah berbagai komponen. Itu sudah kalau dalam konteks ini sudah benar gitu orientasi itu ke situ. Sama juga ya PT PAL ya, Angkatan Laut apa PT PAL di Surabaya ya. Nah, dia memang mungkin bikin kapal-kapal sipil, tapi ketika harus jadi kapal perang, memang di situ sudah ada TNI Angkatan Laut yang langsung bisa disupport dan mensupport gitu. Sehingga mudah bikin kapal perang. Sama juga kayak Pindad gitu ya. Dia bikin panser gitu. Dan sekarang kan dipakai oleh Presiden Indonesia ya. Maung ya. Pesawat apa?
kendaraan. Itu kan kendaraan tempur sebenarnya. Tapi karena lagi aman ya jadiin kendaraan biasa sipil. Nah, modelnya kayak gitu. Ya, walau alam. Dan yang kedua, kenapa kok Jerman atau modelnya seperti apa? Ya, kenapa Jerman terpecah-pecah? Karena memang pada saat Perang Dunia Kedua itu, ketika sekutu menduduki Jerman, mengalahkan Hitler ya, Nazi, itu mereka menduduki dari 4 arah gitu loh. Pasukan Uni Soviet dari arah timur, gitu ya. Pasukan Inggris dari arah utara, Prancis dari arah barat, Amerika dia dari arah selatan. Sehingga wilayah-wilayah Jerman itu, nah tadi ya, kita lihat petanya. Ya, ya. Itu akhirnya kemudian eh terus, ulang, bentar. Akhirnya kemudian sekutu itu menguasai wilayah Jerman dari arah masing-masing yang menjadikan Jerman itu kemudian terpecah. Nah ini ya petanya. Sudah ada namanya ya. Jadi ada eh, Soviet Occupation ya. Germany Zones of Occupation. Jadi wilayah Jerman yang dikuasai Soviet ini adalah wilayah yang jadi Jerman Timur. Wilayah Jerman yang dikuasai Inggris, Prancis, dan Amerika, nah, karena mereka kan satu ideologi kan, nah, mereka ini jadi Jerman Barat. Gitu. Nah, yang ibu kotanya Berlin ini dibagi dua juga, ini kan peta kecilnya ya. Berlin itu ada yang di sebelah barat dikuasai Jerman, jadi Berlinnya Jerman Barat, Berlin Barat, Berlin Timur. Gitu. Walaupun itu ada di wilayahnya Jerman Timur, Berlin itu. Gitu. Nah, jadi ini model model ini karena model ya model penguasaan pasca perang. Gitu. Ini sama dengan Korea Utara, Korea Selatan kan. Pasukan Uni Soviet dia sama Cina ya. Dari arah utara sampai ke demarkasi 35 derajat ya. Nah, pasukan Amerika dari Jepang ya, eh, itu juga menguasai Korea dari arah selatan. Makanya kemudian Jerman apa Korea Utara dikuasai komunis, Korea Selatan dikuasai oleh eh, sekutu Amerika Serikat. Gitu. Nah, Jerman juga kurang lebih sama. Apakah mungkin terjadi model seperti ini lagi? Ya mungkin saja. Ketika misalkan perang itu perang aliansi ya. Jadi perang dunia, ini ada temennya, dan mereka mungkin bagi-bagi tugas pasukan ketika menguasai wilayah bersama-sama ya sesuai dengan wilayah yang dikuasainya kan. Itu menjadi kalau sudah dalam situasi damai ya itu menjadi wilayah pengaruh dia. Karena memang dikuasai oleh pasukan dia. Kurang lebih begitu ya yang kedua. Yang berikutnya apa tadi ya? Invasi Amerika terhadap oh apakah memang juga terjadi invasi ya? Jadi Amerika itu juga menurunkan pasukan ke ke apa? Makanya disebutnya peristiwa Teluk Babi ke wilayah Teluk Babi. Nah, cuman kan eh, itu tidak direspon dengan terjadinya peperangan. Walaupun memang ada yang meninggal sampai 400 orang tentara Amerika itu mati di situ. Tapi tidak menjadi eskalasi meluas. Makanya ini harus dibaca juga dengan tadi keterkaitan dengan Turki, keterkaitan dengan Yunani gitu, terkaitan dengan Inggris gitu. Artinya ada situasi kalau dalam peta konsepnya ya, ada situasi bahwa eh, Amerika terancam oleh Uni Soviet di Kuba, Uni Soviet terancam oleh Amerika di Turki. Gimana cara menyeimbangkannya? Menyeimbangkannya, oke, Amerika lepaskan nuklirnya di Turki, pangkalannya ya. Kemudian Uni Soviet tinggalkan Kuba.
deal, gitu ya. Kok terjadi situasi perang? Nah, itu dibacanya dengan nakut-nakutin Inggris dan Prancis. Kalau mau mudahnya begitu ya. Supaya ini tidak kelihatan sandiwara, ya, tukar-tukaran ancaman, maka harus ada tujuan lain gitu ya untuk nakut-nakutin adidaya atau negara besar lain. Inggris nih sedang naik eskalasi di Yaman. Kalau ini rame dan kamu ikut rame gitu, perang dunia loh gitu. Oh ya udah, aku nggak ikutan gitu. Ini Inggris gitu. Mungkin gampangnya gitu. Walau udah ya, itu aja. Yang empat kayaknya sama. Itu walau alam. Enggak kalau mau dirasa. Masih belum. Yang mana ya? Karakter ideologis yang menyebar, tapi kok Rusia itu seperti self-destroyer. Uni Oke. Soviet, maaf. Ya, ini kertasnya terpisah tulisan. Ya, eh yang dimaksud dengan jangkauan itu bukan jangkauan ideologinya, gitu. Tapi jangkauan kontrol negara terhadap negara negara apa Uni Soviet ya terhadap negara-negara komunis yang berada di bawah dia kan. Gitu. Kalau karakter ideologi karena dia ide ya itu dia eh, cair ya bisa menyebar kemanapun gitu. Cuman apakah negara induk itu bisa mengontrol negara satelitnya, anggaplah begitu ya, atau negara bonekanya? Ya, semakin jauh negara itu secara teritorial, Kuba itu kan jauh banget gitu. Artinya Uni Soviet itu butuh effort gitu untuk kemudian menjagai Kuba sebagai mitra ideologisnya di benua Amerika gitu. Nah, itu yang dimaksud. Pertanyaannya apakah Uni Soviet punya punya energi untuk itu ya kalau dia energinya berlebih kayak Amerika kan sekarang. Dia negara yang memang superpower, sumber dayanya kuat, militernya juga banyak, supply-nya juga banyak, ya dia bisa tempatin pasukan dimanapun kan gitu loh. Untuk menjaga wilayah-wilayah secara nyata, secara fisik menempatkan pasukan, bikin base militer macam-macam gitu. Wilayahnya kan Amerika di seantero dunia, bahkan dia bikin US Command di berbagai negara kan, di berbagai kawasan ada US Pacific Command, US Central Command, US Europe Command macam-macam gitu. Bahkan ada ya armada lautnya pun kan dia suruh berkeliling. Kenapa? Ya karena dia punya uangnya, dia punya sumber daya. Nah, Uni Soviet ini kan juga apalagi negara komunis ya, tidak sekuat itu gitu loh. Apalagi ya dipermainkan lah dalam tanda kutip ya, oleh Amerika sendiri. Dibikin skenario tipuan gitu ya dengan tadi ya saya sebut ada Amres, ada Star Wars gitu ya. Diajak berlomba ini tergerus secara secara sumber daya gitu. Itu yang dimaksud bahwa eh, Rusia itu atau Uni Soviet itu eh, dalam situasi saat itu ya itu belum sampai punya kekuatan untuk menjangkau ke eh, ke Eropa apa ke Amerika gitu ke Kuba gitu. Eh, Sehingga strategi Amerika dengan Kuba itu ya dibiarin itu untuk membuat eh, sumber daya Uni Soviet itu menjadi tergerus gitu. Jadi itu yang dimaksud, bukan idenya. Ya, kalau ide memang menyebar kemana. Tapi ketika negara pengusung ide itu tidak punya support yang kuat, ya dia akhirnya harus lepas. Sama kayak Inggris kan. Inggris itu pasca Perang Dunia Kedua, dia udah nggak mampu lagi tuh kelola koloninya kan. Kayaknya dia lepas. Yang terlalu berat bebannya, kita udah bahas ya. Bagaimana India, ya udahlah dia nggak peduli, nggak, ya dia terjadi chaos, terjadi pecah jadi India Pakistan, bahkan jutaan meninggal pun dia nggak peduli kan. Karena dia nggak punya kekuatan lagi untuk mengelola India. Tapi untuk yang masih dia bisa
kelola walaupun jauh gitu ya. Ini kan tidak selalu jarak ya, tapi juga mungkin level konfliknya gitu. Inggris masih bisa kelola Australia sampai sekarang, walaupun jauhnya jauh banget gitu ya. Tapi kan problem di Australia nggak besar gitu. Nggak ada konflik internalnya kan. Karena semuanya sudah orang Barat. Orang lokalnya udah habis. Selandia Baru itu kan bisa dia kelola. Eh, Cina apa? Malaysia, Singapura, Brunei, Inggris masih bisa kelola itu ya, sampai sekian puluh tahun gitu. Karena memang level konfliknya tidak seberat apa yang Inggris alami di India gitu. Jadi kadang begitu, ketika wilayah teritorinya itu demikian luas ya mampu nggak dia jaga. Jadi punya rumah besar itu memang butuh energi besar juga kan. Bayar listriknya, nyapunya juga udah pegel, ngepelnya juga mungkin seminggu sekali gitu ya. Sebelah sini disapu bersih, sebelah sana kotor, ini bersih, sana kotor gitu ya. Ya begitulah ngelola wilayah dengan jangkauan yang luas, gitu. Apalagi mencil-mencil gitu. Prancis kan juga hanya harus lepas, dia udah nggak sanggup lagi. Siapa negara adidaya? Ya Amerika yang masih sanggup. Nah, Uni Soviet saat itu ya dipancing gitu ya, supaya dia lemah ini kasih umpan jauh banget gitu ya. Oh, dia harus kirim kan ngedeploy apa peralatan tempur dari Uni Soviet ke Kuba itu kan zaman itu ya, kapal perang itu butuh berminggu-minggu belum balik lagi yang dia susun. Nah, itu energi itu yang dimaksud. Pangkalan nuklir penghapusan di Turki apakah hapus atau pura-pura? Dalam situasi itu ya, yang di Kalis itu ya itu hapus. Nah, cuman kan setelah Uni Soviet bubar, Amerika bikin lagi kan perjanjian sama Turki. Makanya Amerika punya pangkalan militer lagi ya di Turki pasca Uni Soviet bubar. Tapi dalam situasi tahun 60-an itu dealnya gitu ya. Amerika hengkang sebentar gitu ya dari pangkalan itu eh, dengan kompensasi tadi apa namanya eh, Kuba. Tapi Turki ya sampai sekarang kan masih satelitnya Amerika kan, dan Amerika punya beberapa pangkalan pindah ke Izmir, pindah ke ada empat ya, ada empat atau tiga ya pangkalan militer Amerika di situ. Tapi yang nuklir itu udah kalah. Walau Oke, jazakallah khair Ustaz. ya, Ya, Alhamdulillah. Masih ada dua pertanyaan lagi, Seth. Gimana, Seth? ya sebentar dari Bu Dewi ya, Bogor. Mengapa Inggris melepaskan Yaman? Ya tadi, karena diancam dengan Perang Dunia Ketiga, situasi politik saat itu, sehingga Inggris akhirnya lepaskan, walaupun tidak melepaskan penuh ya. Sampai sekarang Yaman itu menjadi salah satu negara konflik yang pengaruh Inggris masih ada. Makanya kelompok Houthi ya, dengan Yaman itu kan terus konflik di situ kan masih ada pertarungan antara agennya Amerika dengan agennya Inggris itu masih. Tapi secara teritorial dulu kan itu koloninya Inggris. Itu sudah dimerdekakan lah oleh Inggris. Dalam situasi pertarungan antara Amerika Serikat dengan Inggris. Jadi Yaman jajahan siapa ya setelah Inggris tidak kuasai langsung Inggris melalui agen itu masih Inggris gitu. Tapi tidak menguasai secara langsung sebagai koloni. Itu Indonesia tidak pernah dijajah militer oleh Amerika. Ya, tapi kenapa dikenalikan Amerika? Ya, sebenarnya kita udah bahas ya di pembahasan tentang Asia Tenggara ya.
Nanti boleh direview lagi di pertemuan sebelumnya tentang Asia Tenggara. Jadi Amerika itu masuk ke Indonesia secara kentara ya. Memang sudah masuk pada saat Perang Dunia Kedua melalui sekutunya ya. eh, Belanda, Inggris gitu. Tapi mulai masuk secara kentara itu ketika mungkin masih ingat di pelajaran sejarah ya, ada perjanjian antara Indonesia Belanda, perjanjian Renville. Nah, Renville itu nama pesawat kapal tempur Amerika yang sengaja datang ke Indonesia. Jadi tempat berunding. Artinya Amerika mendorong Belanda untuk berunding dengan Indonesia, mengakhiri penjajahannya dan Amerika menskenariokan untuk mengambil alih pengaruh Belanda, pengaruh Indonesia dari Belanda gitu, Amerika itu. Dan itu semakin menguat ketika akhirnya Belanda pergi kan setelah perjanjian konferensi Meja Bundar ya tahun 49 Belanda pergi ada beberapa konsesi tapi Amerika juga eh, memicu beberapa pemberontakan kan ada PLRI Permesta itu masih ingat ya ada PLRI Permesta dan ada RMS ada eh, beberapa pemberontakan daerah dan itu Amerika kan ada di belakang mungkin masih ingat case Alan Pope ya pesawat apa pilot tempur Amerika yang juga support eh, apa namanya di wilayah Maluku dan lebih jauh lagi ketika konflik Irian Barat ya Papua gitu dan itu kan diakhiri oleh perjanjian New York jadi ada perjanjian New York antara Indonesia dengan Belanda di New York Amerika itu yang intervensi dan akhirnya Belanda menyerahkan Papua ke Indonesia tanpa kompensasi apapun tapi kompensasinya ke Amerika apa itu yaitu Freeport itu Amerika dapat hmm, gunung emas gitu. Jadi itu adalah bayaran terhadap Amerika. Nah, berikutnya kan bagaimana Amerika memanfaatkan militer pasca G30 SPKI, ada containment policy, ada relasi militer Indonesia dengan Amerika dan zaman Orde Baru. Jadi memang akhirnya kemudian orientasi Indonesia itu terutama pada zaman Orde Baru ya dengan militer, ekonomi ada mungkin ingat mafia Berkeley ya. Jadi orang-orang pemikir Indonesia itu memang langsung dikendalikan oleh ekonom-ekonom Amerika. Disebutnya mafia Berkeley gitu. Muncullah strategi-strategi pembangunan yang diterapkan Indonesia ala kapitalisme Amerika. Gitu. Dan itu semakin mencengkeram lah ya, dominasi Amerika di Indonesia. Mulai dari penataan pantai politik, penataan infrastruktur ya dan juga suprastruktur ekonomi gitu. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang kita masih di bawah kendali Amerika. Walaupun ada negara lain boleh ya kayak kemarin zaman Jokowi agak dekat dengan Cina itu masih dalam koridor politik keamanannya masih di kendali Amerika. Nah, ekonomi mungkin masih bisa sharing dengan negara. Ya, walau jam 10 juga. Masya Allah. Cukup banyak pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya, ada yang ingin disampaikan, Ustaz, sebagai closing statement saja, Ustaz. Kita Uh, cukupkan. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah bahas dua case ya. Insya Allah minggu depan kita masih bahas case berikutnya tentang Hitler terhadap Turki ya. Kemudian case tentang Korea baru nanti kita review cara kalau ada yang kemarin kan katanya mau ada kalau belum ada ya nggak apa-apa apa namanya yang mau sharing case ya tapi kalau nggak bisa dipaksain. Kalau nanti kita bahas tentang Hitler Turki, ya, mungkin ada kaitan dengan kehilafan Islam sedikit, sama case Korea.
Sama nanti kita coba review secara umum tentang memahami aktivitas untuk satu pertemuan atau dua pertemuan sebelum kita masuk ke bab berikutnya. Wallahu a'lam.